Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya sudah lama bertahun-tahun menikah. Namun entah kenapa tidak juga Allah karuniai anak. Apakah saya dan istri harus ke dokter untuk periksa kesuburan, Buya? Dan bagaimana jika ketahuan istri saya tidak subur? Pasti jadi tersinggung istri saya, Buya, atau sebaliknya. Ketahuilah, putra adalah nikmah tapi sekaligus amanat. Kalau Anda tidak punya anak, Anda tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Tapi banyak orang masuk neraka gara-gara anak, yaitu dikarunia anak tapi tidak benar di dalam mendidiknya. Maka yang diberi oleh Allah putra putri, maka harus menjaga amanat tersebut. Jangan hanya dianggap sebagai nikmat saja, tidak dianggap sebagai amanat lalu trader menjadi sebab sengsara kita. Baik, maka bagi siapapun yang tidak dikarunia oleh Allah anak, Anda bukan sendiri. Ada orang yang sangat mulia tidak dikarunia anak kok. Siti Aisyah tidak punya anak. Apakah menjadikan Siti Aisyah rendah? Maka jangan berkecil hati kalau kita berbicara tentang anak-anak, lalu Anda tidak diberi oleh Allah anak, tidak boleh marah kepada Allah. Siti Aisyah adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah, sehingga oleh Allah dijadikan beliau adalah istri Sayyidina Rasulullah SAW. Kemudian Siti Aisyah tidak punya anak. Apakah menjadi Siti Aisyah rendah? Apakah tidak mulia? Apakah tidak bahagia? Bahkan tidak ada orang yang lebih bahagia daripada Siti Aisyah sebetulnya, menjadi istri Nabi. Bagi beliau adalah keridhaan Allah dan keridhaan Nabi. Maka tidak pernah menyesali tentang beliau tidak punya anak. Maka yang tidak punya putra putri jangan sampai berkeluh kesah, sebab urusannya bukan urusan sakit. Kadang subur dan subur pun belum tentu punya anak. Kan banyak subur dengan subur. Bahkan suatu ketika ada suami istri itu menikah tidak punya anak bertahun-tahun, setelah berpisah menikah lagi masing-masing punya anak semuanya. Kan jadi jangan sampai nanti merendahkan pasangan. Kemudian jika bertahun-tahun ada orang tidak punya anak, apakah sebaiknya pergi ke medis? Yang perlu dikuatkan mentalnya dulu. Kalau seandainya datang ke medis kemudian ada keputusan salah satu pasangannya mandul, yang tidak mandul mampu atau tidak. Kalau khawatir terjadi nanti sesuatu yang tidak baik, maka tidak usah pergi. Tetap berusaha dan berusaha saja, minta kepada Allah dan seterusnya. Cuman sekarang kan ada jenis penyakit yang sebetulnya dia adalah orang subur, tapi ada penyakit apakah kista atau apa menjadikan sebab kandungannya menjadi tidak bisa dibuai. Maka itu mungkin bolehlah yang semacam itu. Intinya begini, pergi ke dokter bukan suatu yang dilarang, tapi tidak sangat dianjurkan untuk mengetahui kemandulan. Kalau mau perempuan sehat-sehat saja, laki-laki sehat, maka tidak sebaiknya mencari siapa yang bermasalah, karena khawatirnya nanti sesuatu yang semula indah menjadi tidak indah gara-gara pasangannya adalah tidak bisa membuai atau tidak bisa dibuai. Baik, kemudian di saat terbukti bahwa pasangannya memang tidak bisa membuai, laki-lakinya normal tapi ternyata saya telurnya lemah atau bagaimana, atau wanita yang tidak bisa dibuai sehingga dia dikatakan sebagai wanita yang mandul, maka yang tidak mandul harus menjaga perasaan. Karena dia adalah umat Nabi, dia menjadi mandul bukan kemauan dia kok. Apakah akan menjadi bahan tuntutan, apalagi bahan ejekan? Awas hati-hati. Maka di sini yang perlu dikuatkan. Kalau mengkuat nggak apa-apa, tahu kemudian malas. Bahkan ada sebuah kisah seorang laki-laki yang mempunyai seorang istri, rupanya memang suami istri tidak punya anak. Ini sebuah kisah. Tidak punya anak lama, setelah periksa ke dokter, istrinya pulang, suaminya lagi pergi ke dokter kembali, kemudian dikasih tahu sama dokter, rupanya apa? Yang bermasalah istrinya, dia ada satu jenis yang menjadikan sebab dia harus seperti itu. Berjenis penyakit atau apa menjadikan istrinya nggak bisa dibuahi. Rupanya sang laki-laki itu menitikkan air mata dan berkata, dokter, saya tidak berani mengasih tahu istri saya. Dokter saja yang ngasih tahu. Oh ya, nanti saya panggil. Cuman tolong dokter, ngasih tahunya begini. Bagaimana? Kasih tahu bahwasanya yang mandul adalah saya, bukan dia. Dibalik. Kasih tahu yang mandul adalah saya, bukan dia. Akhirnya betul. Dipanggil sang istri, bahasanya suamimu lagi bermasalah
Nanti kita masih membuat pengobatan-pengobatan supaya bisa membuahi. Nah, setelah itu ya sudah sampai di rumah. Rupanya suami memang lebih sabar dia, sehingga istri itu bersama berjalannya waktu mulai ada gundah dia, karena dianggap suaminya tidak bisa membuahi. Tapi rupanya Allah, laki-laki istimewa begini, dia penuh ketabahan dan sebagainya. Akhirnya sesuai dengan petunjuk dokter harus ada diangkat di rahimnya yang agar tidak menghalangi untuk dibuahi, atau diganti ginjalnya atau bagaimana. Ceritanya kurang begitu, kita tidak ingat semuanya. Akhirnya apa? Terbukti sang istri ini harus melakukan operasi dan mengambil satu organ. Akhirnya sudah dipastikan bahwasanya akan ada operasi dan diganti organ. Organnya harganya mahal. Kemudian suaminya itu sudah jauh-jauh hari ngasih tahu sama istrinya, kamu akan operasi di tanggal 25 misalnya. Cuman mulai tanggal 22 saya harus pergi keluar kota, keluar negeri, saya tidak bisa menemani. Bagaimana istri yang merasa yang mandul suaminya, istri lagi sakit, suaminya nggak mau nemeni, kan? Suaminya nggak mau nemeni, karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan urusan kerja. Akhirnya di tanggal 25 betul sang istri dioperasi dan diganti apa ginjalnya apa dia pasang. Kemudian beberapa hari kemudian, akhirnya setelah berapa hari suaminya datang dan dia ketemu dan alhamdulillah istri sembuh dan sehat berjalan lagi. Tak taunya tidak lama kemudian, setelah berapa bulan, sudah setahun, tak tahunya hamil itu perempuan. Padahal dalam perjalanan sudah marah-marah kepada suaminya, sering marah. Sudah, kau tidak nunggui sakit ini, rumah tangga kayak apa begini. Oh, giliran saya sakit kau malah pergi, lebih pentingkan kerjaan dan sebagainya. Suami tetap sabar. Akhirnya waktu hamil, kaget sang istri. Loh, kok saya hamil? Bukankah kamu tidak bisa membuahi? Akhirnya sang suami yang sudah istrinya kadang minta cerai, wah macam-macam itu, minta cerai macam. Cuman suami sabar kasih tahu istriku, mohon maaf saya telah berbohong kepadamu. Bohong apaan? Oh, sudah kurang ajar begini mau bohong lagi? Bohong apa? Akhirnya apa? Istriku, waktu kita ke rumah sakit, ingat 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, iya. Apa kata dokter? Ya kamu punya masalah. Iya betul, mohon maaf saya. Itu waktu saya datang ke dokter dan ngambil diagnosa hasil periksamu itu, dan saya sedih karena ternyata kata dokter di antara kita ada yang mandul. Iya kamu? Iya betul kata dokter seperti itu. Sebetulnya saya mohon maaf saya berbohong. Bohong banyak, saya telah banyak bohong kepadamu. Udah mulai marah. Iya kamu suka bohong. Baik, yang pertama aku bohong. Sebetulnya yang waktu itu yang bermasalah menurut dokter adalah kamu. Cuman aku tidak tega melihat kebaikanmu kalau ternyata kamu merasa punya masalah. Lalu saya bilang ke dokter, dokter katakan yang punya masalah adalah saya. Lalu mulai diam mulai. Kemudian dan saya juga mohon maaf waktu kamu operasi saya harus pergi karena urusan kerjaan saya. Sebelumnya saya tidak jauh-jauh amat perginya. Saya berada di rumah sakit yang sama karena yang diambil itu ginjalku untukmu. Allah, tabahnya seorang suami menahan itu loh ya. Jadi sebetulnya itu adalah ginjalnya sang suami untuk sang istri, sehingga istrinya menangis dan minta maaf. Kayak begitu loh kadang-kadang. Makanya jangan sampailah urusan begitu. Dasar kau gabuk. Aduh, mandul saja nggak enak pakai gabuk. Kau tidak bisa membuahi. Kau usah ini hidup rumah tangga kok cekcok urusan-urusan semacam itu. Mana keindahan? Sudah nggak punya anak, ribut lagi. Kalaupun tidak punya anak, tapi kebahagiaan bisa dibuat, kan ada Allah dan Rasulnya. Apakah tidak bisa senyum di saat baca sholawat kepada Rasulullah? Kemudian kalau ternyata nggak bisa betul-betul punya anak, masih banyak anaknya orang yang bisa kita angkat, bisa menjadi kita mulia di hadapan Allah dan Rasulnya itu. Jadi tolonglah jangan sampai gara-gara semacam itu lalu menjadi sebab percekcokan, saling merendahkan. Allah Maha Kasih. Kebahagiaan kita bukan saat ini, nanti di akhirat. Di akhirat, di surga. Wallahu a'lam bissawab.